Jadi memang terus terang aja kalau soal PK Jessica ini nih, teman-teman yang ada di sini tim saya beberapa hari ini sudah mau finalisasi lah. Kita akan mengajukan PK. Berkali-kali saya katakan, Jess, saya katakan gini, seandainya ini kau bisa dikasih gerasi gitu, udahlah Jess, terima aja gitu. Walaupun dalam hati saya mengatakan, ya terserah, tapi saya coba gitu ya. Memberikan pilihan kepada dia. Tapi dia tetap bilang enggak mau. Itu yang buat saya selalu sedih banget gitu loh. Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Tentunya kali ini saya akan membahas berita-berita atau mengulas berita yang sangat penting tentunya ya teman-teman. Dan ini saya akan membahas tentang Jessica Kumala Wongso. Dan Bapak Otto Hasibuan ini akan segera mengajukan peninjauan kembali. Dan makanya ini saya bikin podcast. Kita sama tim tuh mikir, ini siapa yang bakal jadi narasumber pertama gitu. Saya bilang secara historis, secara personal, secara emosional, ya Otto Hasibuan. Oh iya? Iya. Dan ketika saya telepon abang, ya kan saya telepon abang, ke kantor saya lah di Duta Merlin. Nah, ini tuh ruangan paling historis sejarah lah. aja ya. Iya dong bang. Saya pertama kali datang untuk minta tolong bang buka akses ke wartawan untuk cerita banyak mengenai kasusnya Jessica. Ingat nggak? Saya datang ruangan. Di sini ya? Iya. 2016 berarti udah 8 tahun ya bang? Ya, 8 tahun loh. Iya. Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Bukan waktu yang singkat, terus di medsos dibawa setelah ada film dokumenter. Jadi saya harus kasih pertanyaan yang pertama nih, nggak boleh saya dibully saya kalau nggak kasih pertanyaan pertama. Jadi apa kabar PK Jessica? Jadi itu pertanyaan selalu masuk di direct message, ditanya-tanya sama netizen. Bahkan kalau sekarang ketemu di tempat-tempat umum bang, itu pertanyaan yang paling nomor 1 ke saya sih bang. Setiap ada orang bertanya, terutama Christine bertanya, saya under pressure nih. Jadi memang terus terang aja kalau soal PK Jessica ini nih, teman-teman yang ada di sini tim saya udah beberapa hari ini sudah mau finalisasi lah. Kita akan mengajukan PK karena kan untuk PK itu kan kita nggak boleh sembarangan juga kan. Dan ahli-ahli yang kita siapkan juga sekarang kita kumpulin kan. Ada yang di Sumatera, ada di Jakarta, ada mungkin yang di luar kita coba lagi untuk bisa mencari novum dan juga untuk mencari bukti-bukti lain untuk mengajukan PK-nya. Tapi yang pasti bahwa PK sedang kita siapkan. Mudah-mudahan di bulan Juli ini sebentar lagi kita sudah harus daftarkan. Nah itu sebabnya ketika saya diwawancarai beberapa kasus, terutama kasus Vina, saya selalu kasih disclaimer di sana. Saya tidak mau kalau Jessica mendengar bahwa saya menangani kasus yang lain tapi belum menyelesaikan tugas saya untuk kasusnya Jessica. Saya khawatir dia merasa kecil hati. Jadi saya selalu katakan, oke, saya kalau mau handle kasus Vina, tapi saya bentuk tim dan tim saya yang bekerja terus. Tapi saya mau fokus untuk kasusnya Jessica. Ya, peninjauan kembali ini. Di PK-nya. Karena itu menurut saya adalah merupakan hutang profesi. Ya. Hutang profesi yang besar. Kenapa? Karena dari hati saya yang paling dalam, dari pemikiran saya sebagai seorang advokat dan lawyer, dari iman saya betul-betul meyakini bahwa dia tidak bersalah. Itu persoalan. Sampai detik ini ya? Apakah saya salah? Saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya meyakini dia tidak bersalah, tetapi kenyataannya dia dihukum. Ya, sehingga kadang-kadang saya berpikir Tuhan kan tahu yang terjadi. Ya, kita berdoa juga, mungkin Jessica juga berdoa, tapi kenapa Tuhan silent? Gitu. Ini sudah berjalan 8 tahun. Ya. Why God keep silent gitu, ya kan? Kok diam gitu? Tapi rupanya begitulah hidup itu ya. Itu sebabnya kalau saya datang ke Jessica, kadang-kadang bukan saya yang hibur dia yang hibur saya. Oh ya? Misalnya? Kalau saya ketemu dia kan saya sedih, kadang-kadang kita mau nangis juga kan. Tapi dia bilang, oh jangan, kamu harus kuat. Kalau nggak capek, sedih, sampai bela saya. Katanya. Jadi saya betul-betul sedih lah kalau lihat Jessica. Ya. Jadi dia memang tegar ya, tegar. Orang melihatnya seakan-akan itu dia itu berdarah dingin kata orang begitu. Ini saya nggak tahu sudah berapa kali saya ngasih pertanyaan ini ke Bang Otto ya nggak sih, kita bahas itu sampai berapa episode dulu ya di 2016 soal karakter Jessica. Beberapa waktu lalu juga saya kesana itu. Jadi saya ngomong sama dia sendiri, masih tetap kan membela saya kan katanya. Coba, saya kan sedih kan. Kita sudah anggap dia seperti anak sendiri aja lihatnya tuh. Karena dia manja kan gitu. Jadi betul-betul kita semua hati lah. Jessica sendiri berarti berharap banget nih dari peninjauan kembali
kali ini Ya, yang diajukan. jadi saya berkali-kali saya katakan, Jess, saya katakan gini, seandainya ini kau bisa dikasih gerasi gitu loh, udahlah Jess, terima aja gitu. Walaupun dalam hati saya mengatakan, ya terserah, tapi saya coba gitu ya, Memberikan pilihan ke pilihan Jessica. kepada dia. Tapi dia tetap bilang enggak mau. Itu yang buat saya sih selalu sedih banget gitu loh. Jadi apa jalan keluarnya? Jadi dalam hati saya gini, saya sebagai lawyer sudah sekian puluh tahun jadi lawyer, berpraktek sebagai litigator, dan ekspertis saya juga memang di bidang begini, ya. Saya sampai jadi profesor, tahu ada ketidakbenaran, tapi saya nggak bisa lakukan. Mengerikan kan? Mengerikan sekali. Ini mengerikan karena Otto Hasibuan yang bilang sih Bang, karena Mengerikan. lawyer di bawah Pradi di bawah pimpinan Bang Otto itu bisa 70 ribuan. Jadi maksudnya ini Otto Hasibuan bisa bilang begitu, apalagi masyarakat biasa Bang. Ya, justru itu. Jadi kalau sampai sudah saya sendiri sudah berkata begini, sampai kata-katakan saya harus mengadu kemana? Jadi kalau Otto Hasibuan sekarang mengatakan saya harus mengadu kemana? Bagaimana negeri ini? Gimana masyarakat awam di luar Gitu sana? kan? Bagaimana yang lain-lain itu? Ini terus terang aja sangat memprihatinkan gitu loh. Karena gini, mereka itu nggak ada yang mau tahu gitu loh. Take it for granted gitu loh ya. Ya udah, nyawa itu ya biarin aja di situ. Nggak ada yang mau berpikir tentang nasib seseorang itu. Jadi semua mikirin ya sudah, mereka melakukan itu sebagai business as usual gitu. Ada Udah proses. biasa itu, orang ditahan bersalah itu biasa, orang di penjara itu biasa. Dia baru rasakan kalau dia berada di penjara itu kayak apa gitu. Ini satu cerita, saya nggak bohong ya. Ada satu kasus nih sekarang nih, seorang polisi di Mabes Polri, bapaknya itu ditahan. Ya, dia seorang polisi nih, yang menurut dia dan saya juga lihat memang tidak layak Untuk diproses. Nah, dia datang mengadu pada saya. Saya bilang, lu polisi, kan you lihat apa yang terjadi. Jadi saya bilang sama dia, nanti kalau you suatu saat jadi jenderal, saya doakan kau jenderal, tolong perhatikan ini. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengalami ini banyak sekali. Ya. Jadi kamu sekarang udah rasakan kan? Iya. Katanya. Saya rasakan ayah saya sendiri terjadi. Begitulah rupanya kenapa masyarakat ini komplain, kata dia. Ini terus sorry. Orangnya ada. Tapi kalau sebut seorangnya. Tapi berarti itu kan menggambarkan bahwa kondisi-kondisi tidak ideal yang Abang sebutkan tadi tuh masih terus terjadi, termasuk belakangan kasus Vina itu Bang. Dan yang paling diingat sama publik adalah soal kasus Jessica gitu. Mungkin itu yang Abang bisa alami. Tapi saya balik lagi ke proses PK-nya Jessica Bang. Jadi Bang pada saat saya diwawancara nih sama teman-teman tim dari Netflix ketika itu waktu dokumenter, pertanyaan pertama ke saya dan itu menghantak saya Bang adalah soal apakah dulu di saat proses persidangan sempat disinggung atau ada permintaan dari tim pengacara soal medical record Mirna Salihin. Saya bilang, wah itu nggak dibahas begitu panjang, ya kan Bang? Ada pembahasan-pembahasan itu, tapi memang tidak dibahas begitu panjang. Karena menurut mereka itu bisa menjadi game changer. Kalau kemudian bisa dibuka, ada perintah dari pengadilan untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan dari Mirna Salihin. Abang sempat mendengar itu nggak? Karena itu ditanya sama tim. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai lawyer juga ingin juga untuk mendapatkan itu, ya kan? Karena memang di dalam undang-undang advokat juga sebenarnya kan akses itu kan harus diberikan juga kepada advokat kan untuk mendapatkannya. Tapi terus terang aja itu tertutup bagi kita. Oh nggak bisa ya Bang? Nggak dapat juga. Jadi coba bayangkan seandainya kita mendapatkan record daripada Mirna, saya kan selalu mengatakan dihubungkan dengan keterangan para ahli bahwa sesungguhnya sebenarnya kan si Mirna ini ada dugaan ini kan sebenarnya dia sakit mah yang akut gitu kan. Ya, jadi dan itu dijelaskan para ahli sebenarnya gitu loh. Sehingga kita bisa membuktikan secara saintifik gitu sebenarnya bahwa ketika dia meminum kopi itu, di mana pada waktu dia itu sebenarnya sedang kosong lambungnya karena dari pagi sampai sore dia tidak makan dan ada dugaan bahwa dia juga adalah waktu itu sedang diet gitu loh. Jadi sangat dimungkinkan bahwa kalau orang minum kopi suddenly death karena dia udah lambung kena ada kopi gitu loh. Jadi itu kalau didapatkan sebenarnya rekodnya dia itu kan bagus. Nah sebenarnya juga kalau semuanya punya pemahaman yang sama, termasuk keluarga korban, ya, kalau keluarga korban punya niat yang sama untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, untuk mendapatkan sebenarnya anakku ini mati karena apa sih, gitu ya. Ini sebenarnya kan lebih baik kalau kami itu bekerja sama. Secara sukarela. Sukarela ini loh, dia medical recordnya dia dan sebagainya. Tapi yang terjadi di pengadilan itu seakan-akan kita against kan, seakan-akan kita jadi bertarung dengan keluarga Mirna. Padahal bukan itu tujuan kita kan.
Jadi sebenarnya kalaulah sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna pada waktu itu untuk bisa membongkar kematiannya si Mirna, itu sebenarnya lebih bagus. Karena saya pun akan happy kalau betul-betul memang dia mati itu karena pembunuhan daripada Jessica. Saya juga tidak mau dosa dong gara-gara membela Jessica. Satu saya Jadi semua tujuannya cari kebenaran material sebenarnya. Iya. Bagi saya nggak ada soal. Kalau di pengadilan mengatakan ternyata memang Jessica yang melakukan, fine aja. Apa kepentingan saya? Apa keuntungan saya dapatkan itu? Nothing gitu loh. Justru ingin kita tahu matinya karena apa. Nah sayang terjadi ketidaksepahaman antara kita dengan keluarganya Mirna sehingga seakan-akan kita yang berkelahi jadinya. Termasuk opini publik sih Bang. Jadi kemarin setelah ada wawancara di Netflix kan, saya sempat bilang bahwa Jessica punya kepribadian yang berbeda dari apa yang digambarkan setidaknya ketika saya mengikuti kasus Jessica di proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Itu kan ada juga yang memframing bahwa saya bela Jessica, padahal saya wartawan gitu ya. Nah makanya dalam konteks itu agak sulit Bang menjelaskan. Saya walaupun di beberapa podcast juga saya jelasin bahwa sebenarnya kan ini bentuk keadilan buat semuanya nggak sih kalau kita bisa sama-sama menemukan secara material kebenaran materialnya bahwa sebenarnya almarhumah Mirna itu meninggal karena apa gitu ya. Tapi itu satu poinnya ya Bang ya. Berarti memang waktu itu saya sebagai peliput juga sebagai wartawan merasakan itu. Tapi 8 tahun kan bukan waktu yang singkat Bang. Ya nggak sih? Muncul lagi karena ada kasus Netflix dan ada dokumenter Netflix dan kemudian saat ini publik bertanya-tanya Jessica kapan bebasnya? Gitu. Kalau pertanyaan itu ditanya sama orang awam ke Abang, di Jessica kapan bebasnya, Abang punya jawaban nggak? Ya, kalau soal bebas itu adalah tergantung kepada hasil putusan PK. Ya, walaupun potensi untuk dia bebas tentunya ada juga, dia kan dihukum 20 tahun. Ya kan? Saya nggak tahu detailnya berapa, nanti siapa tahu dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi hitungannya tentunya itu lapas yang harus menentukan kan. Kalau dia berkelakuan baik, maka bisa lebih cepat daripada 20 tahun. Karena ada remisi ya. Dan sebagainya gitu. Tetapi itu tidak pernah kita pikirin. Dan Jessica juga nggak pernah pikirin itu. Oh ya, yang dia hanya pikirin adalah bagaimana ada putusan hakim menyatakan dia tidak bersalah. Pantesan nolak gerasi tadi ya poinnya ya Bang ya. Karena kalau digerasi harus minta maaf, harus mengaku salah. Iya, dia nggak mau. Karena disuruh mengaku salah dia nggak mau. Apalagi sekarang katanya dulu saja 2 tahun setelah saya ditahan ditawarin, sedangkan sisa tahanan saya masih 18 tahun, saya nggak mau. Apalagi sekarang saya udah jalan, sekian jauh katanya. Nggak mungkin dong saya mau ngaku sekarang katanya. Untuk apa? Nah, padahal biasanya pengalaman kita sebagai lawyer, perempuan apalagi umpamanya, kalau dia bersalah, tidak bersalah pun, tapi demi daripada jangan dihukum ya sudah ngaku aja lah gitu. Bahkan kenapa banyak sekali orang mengaku di pengadilan melakukan perbuatan dipaksa, umpamanya dipukulin, ya ngaku aja daripada saya dihukum. Gitu kan, ngaku aja, biar yang lain kena gitu kan, bersaksi palsu maksudnya. Itu yang terjadi. Nah, jadi buat kita sebenarnya kalau ada pertanyaan soal Jessica ini, sampai sekarang terus terang merupakan suatu beban berat buat saya. Bang, menarik minta pendapat Abang tadi. Kita tadi kan buka soal saya aja, Oto Hasibuan, 45 tahun berpraktik sebagai lawyer. Di bawah Abang ini di Peradi ada 70 ribuan ya, yang terdaftar sebagai lawyer-lawyer di bawah Peradi. Abang bisa dalam tanda petik putus harapan, putus asa terhadap proses pencarian keadilan. Nah, Abang sendiri, Abang nggak merasa putus asa dengan proses kasus Jessica spesifik ya? Abang kan berjuang waktu di pengadilan 3 bulan ya, kita nggak tidur kayaknya. Terus proses 8 tahun ini nggak ada hasil yang sebagai titik terang, apalagi harus memenuhi keinginan Jessica bahwa dia harus terbukti tidak bersalah. Ini bukan persoalan bebas kan Bang? Yeah. Tapi Jessica mau dia terbukti tidak bersalah. Yeah. Abang nggak putus asa? Kalau putus asa sih tidak, walaupun kadang-kadang bisa juga ngambek gitu ya. Kadang-kadang ngambek ya, sebab kalau saya udah putus asa kan saya tidak lagi mau berjuang kan gitu. Tapi kadang-kadang ngambek kepada penegakan hukum ini sebenarnya. Tetapi apapun terjadi, bagaimana kita harus terus jalan kan. Saya hanya berharap ya apapun yang terjadi harus saya jalani gitu. Fakta yang menyakitkan ini harus kita hadapi. Sama Jessica juga baik-baik saya ngomong, apapun terjadi ya inilah suatu keadaan yang terjadi. Yang penting Jessica saya bilang, saya tetap yakin dan percaya kamu tidak bersalah. Ibu, itu Abang sampaikan sama dia. Jadi ibu jangan ragu, saya yakin kamu tidak bersalah. Nah itu sebabnya saya telah melakukan pembelaan dengan teman-teman semuanya, bahkan berbagai cara yang sah kita lakukan. Ya kan? Kalau Presiden lihat kemarin itu kita ada berapa ribu orang ya. Kita semacam angket sebenarnya itu kan, kita banyak sekali orang yang ingin membela Jessica sebenarnya, itu semacam dukungannya.
ribuan langsung orang, bahkan yang tanda tangan resmi juga, tanda tangannya disebarkan di seluruh advokat Pradi itu ribuan orang tanda tangan itu. Mau jadi Lawyernya Jessica sendiri gitu ya. Nah itu kan semacam support kan, support walaupun sebenarnya kan nggak mungkin mereka datang bersidang sebanyak itu. Sampai saya katakan ya kalau sampai umpamanya ribuan orang itu datang ke LP, gimana caranya LP itu bisa tutup kan gitu. Nah tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa dalam perjalanan seorang advokat, hal-hal begini memang harus dilalui. Tidak semuanya bisa mulus kan. Nah dulu waktu saya memulai jadi lawyer, saya dulu kan perfeksionis. Ya, kayaknya bukan sampai sekarang ya. Semua anak buah abang bilang abang itu detail banget. Sekarang udah kurang. Oh, kurang ya. Perfeksionisnya gitu ya. Jadi perfeksionisnya itu begini. Kalau saya menangani kasus 10-nya harus benar. Itu pikiran saya dulu. Ya kan? Kalau satu kalah itu bisa saya nggak tidur. Itu kenapa ini kalah dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa saja kalah karena memang kedudukan hukum pilihan itu kan lemah. Jadi tidak semua perkara bisa dimenangkan. Karena kedudukan hukumnya lemah ya tentu kalah, bukan karena kesalahan kita gitu. Nah, kemudian berjalan seperti terus. Nah, kalau karena di dalam perjalanannya puluhan bahkan ratusan kasus atau ribuan saya nggak tahu kita tangani, akhirnya dalam perjalanannya kan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil ini kita lihat kenapa nggak berhasil. Saya hanya hampir bersyukur jangan sampai ini tidak berhasil karena kesalahan kita atau karena kelalaian kita atau karena kita tidak melakukan best effort, tidak melakukan upaya terbaik gitu. Kalau itu terjadi pasti kita nyesal. Tapi karena status hukumnya memang yang lemah, kita harus kalah, ya fine-fine aja. Tapi dulu itu juga nggak saya terima. Nah, sekarang kasus yang kita hadapi seperti kasusnya Jessica, pukulan berat kan sebenarnya. Maksud saya gini loh, kenapa ya gitu? Kan semua kita letakkan di atas meja, itu semua orang tahu gitu kan. Coba very simple thing yang sampai sekarang tadi juga sama si Tania tadi sama si Frisli, saya brief mereka waktu di ruangan sana. Coba kalian pikir, saya bilang, karena kan mereka ambil S2 dia di UI gitu. Saya bilang, can you imagine, saya bilang, ada orang mati, ya kan? Orang berjalan masih sehat, tiba-tiba jalan terus jatuh mati, bukan karena sakit. Terus dikatakan diperiksa dia mati, dinyatakan oleh hakim matinya karena cyanida, tapi tidak pernah diotopsi. Ini gimana akal sehat kita gitu loh? Dukun aja nggak mampu, gitu kan? Nah, sekarang itu di atas meja, hakim pasti tahu loh itu. Nggak mungkin hakim nggak tahu. Saya nggak yakin mereka bodoh. Saya yakin mereka pintar-pintar. Polisi juga tahu, jaksa juga tahu, lawyer tahu. Tapi kenapa ini? Lantas faktor apa? Nobody touch. Nggak ada yang menyinggung. Putusan pengadilan pun tidak ada yang menyinggungnya. Saya sudah sampaikan di Mahkamah Agung juga. Coba saya ingin Mahkamah Agung memberikan suatu putusan yang bersifat landmark. Bahwa saya berharap sebenarnya tanpa otopsi sebab matinya orang itu tidak boleh dinyatakan oleh hakim. Itu keinginan saya. Tanpa otopsi sebab kematian seseorang itu tidak boleh dinyatakan. Ya kan? Atau kalau memang Mahkamah Agung berpendapat lain dengan saya, berani nggak Mahkamah Agung mengatakan tanpa otopsi boleh juga dinyatakan kematian seseorang. Artinya kasus-kasus lain juga akan begitu. Gitu loh. Karena itu tadi landmark case ya. Iya, landmark case kan. Nah, tapi kenyataannya Mahkamah Agung tidak menyinggung. Nggak mau touch itu loh, dibiarkan aja perdebatan ini seperti itu. Dia nggak berani bilang bahwa itu salah, itu dia benar. Nah, ini nggak mendidik pendidikan hukum kita gitu loh. Harus berani mengatakan kalau memang Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa Pak Oto, tanpa otopsi pun saya bisa mengatakan orang itu mati karena cyanida. Harus menerima. Saya harus terima. Tapi katakanlah itu. Kalau itu memang pendapat Mahkamah Agung. Jadi di putusan peninjauan kembali itu tidak ada, Bang? Ya, silent semua soal ini. Di putusan peninjauan kembali kenapa menguatkan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi apa alasannya? Segudang kita tanyakan itu, coba Mahkamah Agung bikin pernyataan tentang ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gini kan, saya kan ngajar juga hukum pidana, acara pidana, teknik di pembuatan perkara di Gajah Mada. Saya ajarkan ini. Dan selalu saya katakan, ingat ya saya bilang, jangan sekali-sekali kamu besok jadi hakim bisa menyatakan sebab matinya orang karena cyanida atau karena racun atau karena apa tanpa diotopsi. You are not kamu tidak expert di bidang itu. Yang expert itu adalah dokter. Ya, yang mengetahui itu. Kamu tidak punya keahlian itu. Jadi harus kamu tanya ahlinya sebab matinya ini apa. Kalau tidak ada itu, tidak boleh ada case. Ada nggak mahasiswa yang ketangan bilang, ya. wah kok kasus Jessica? Banyak, mahasiswanya banyak jaksa kan? Ada juga hakim. Saya tanya jaksa mereka tuh, bagaimana pendapat kamu? Jangan karena saya dosenmu. Kalau kau bisa kasih argumentasi, nggak apa-apa, tetap saya luluskan. Mereka katakan nggak mungkin Pak. Nah kan susah saya sebagai dosennya memberikan pengajaran kepada mahasiswa
Tapi kenyataannya di pengadilan dikatakan itu tidak seperti itu. Tapi anehnya mereka mengatakan itu, mereka keep silent gitu loh. Nggak say apa-apa gitu, nggak ngomong apa-apa tentang Oh iya, itu. di berkas putusan Ya, sebutkan peninjauan di Mahkamah kembali. Agung nggak ada. Kemudian logika hukum menguatkan putusan pengadilan negeri sama pengadilan tinggi itu Ya, apa, Bang? sama aja nggak pernah diberikan, tidak diberikan analisa yang kuat, hanya dikatakan aja sesuai pendapat dengan pendapat daripada putusan di bawahnya. Ini makin bikin tanda tanya Iya. dong. Jadi maksud saya adalah putusan itu harus baik kan gitu ya. Saya tidak mengatakan Jessica harus bebas, tapi kasihlah putusan yang baik gitu loh. Tadi soal otopsi itu paling utama itu, ya itu gampang, masih banyak sebenarnya ya. Kedua, umpamanya CCTV, ya kan, kan itu tidak diambil oleh para officer yang resmi kan, tidak diambil oleh pejabat yang berwenang. Salinannya sudah dari yang lain ya. Ya kan, saya lain. Nah, saya ingin juga mengatakan tegas, boleh nggak kalau ada orang membuat suatu CCTV sendiri diputar di pengadilan tanpa diketahui dari mana asal usul CCTV ini, dan di dasar diputar di pengadilan, dan itulah dipakai sebagai dasar menghukum orang. Nah, tolong Mahkamah Agung jelaskan ini. Logika Kalau hukumnya gimana? kalau boleh, ya bilang aja boleh. Kalau memang begitu pendapat Mahkamah Agung, ya saya ikut. Nggak ada juga pernyataan itu Nggak ada pernyataan soal itu. CCTV. Nggak ada. Padahal kita sudah bilang, ini kan diambil orang yang tidak berwenang, tidak diketahui dari mana diambil, tapi dipakai sebagai dasar untuk menghukum di pengadilan. Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi posisi saya sekarang ini sebenarnya sudah berpikir, ya udahlah, kalau memang you harus targetnya Jessica bersalah, ya coba jelaskan bagi saya gitu loh. Apa reasonnya gitu loh. Nah, karena ini tidak baik. Ini kan putusan Jessica ini kan sudah menjadi bahan utama di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia. Ini menjadi, kalau mereka ada debat atau semacam penelitian, pasti kasusnya Jessica. Karena memang bagi mahasiswa-mahasiswa saya selalu katakan, kalau kalian mau mempelajari kasus Jessica mulai dari awal, mulai dari polisi disidik sampai ke akhir, coba lihat aja itu Christine di situ. Yang telah wawancara lengkap, saya bilang, lengkap, Anda bisa langsung tamat loh jadi lawyer tanggung, saya bilang. Karena semua di situ keluar ilmunya. Udah dari awal sampai akhir, sampai putusan, sampai PK. Di situ orang tahu gitu. Itu aja ditonton terus, dia tahu, oh begini berpraktek di pengadilan ini. Nah, tapi kalau itu ternyata salah, dan itulah pemahaman para mahasiswa, kan sangat menyedihkan. Kalau mereka yang bakal jadi jaksa, mereka yang bakal jadi hakim, Betul. jadi lawyer. Iya, itu. Jadi harapan saya sebenarnya kepada Hakim Agung nanti kalau kita PK, tolong ini yang saya sampaikan itu dipertimbangkan. Jangan sampai karena keinginan untuk pokoknya Jessica bersalah, lantas ini diabaikan. Itu memberikan pendidikan yang sangat buruk bagi generasi yang akan datang. Jawab itu pertanyaan bahwa apakah boleh seseorang itu dinyatakan mati karena kimia atau karena racun atau karena apa tanpa otopsi, boleh nggak? Jawab aja. Kalau dibilang boleh, nggak apa-apa. Itulah pendapat hakim. Just it, gitu. Boleh nggak CCTV diambil oleh orang lain tanpa oleh yang berwenang, tanpa penyidik yang mengambilnya, tapi dipakai di pengadilan sebagai alat untuk menghukum orang, boleh nggak? Katakan aja. Gitu. Kalau memang harus begitu. Tapi saya tadi tidak bahasa frustrasi nih ya. Tapi saya nggak frustrasi ya. Saya relate banget Bang dengan Abang bilang bahwa sempat ada optimisme bahwa ketika itu Jessica pasti bebas. Kalau Abang ingat sebelum putusan kita sempat ketemu, ya kan? Jessica nanya soal apakah dia bisa bebas, bahkan kan saya sempat mungkin yang nonton juga udah pernah dengar bahwa sampai baju-bajunya pun udah dikembaliin Bang, ya kan? Baju-baju yang ada di rutan ketika itu ya, rutan Pondok Bambu udah dikembalikan. Karena itu satu, karena memang waktu itu kan saya yang ngikutin ya Bang, dari penyidikan sampai di pengadilan. Secara kasat mata aja, yang duduk di bangku yang seluruhnya sama Jessica itu dari yang sedikit itu menjadi banyak sekali. Jadi saya juga ikut merasakan bahwa ada pergeseran opini nih, mereka yang tadinya tidak merasa bahwa Jessica mutlak bersalah sampai mereka yang percaya. Jadi optimisme itu kan pasti juga dirasakan oleh tim pengacara, kemudian tiba-tiba diumumkan 20 tahun penjara. Itu bagi Abang berarti menjadi kasus Jessica ini satu dari sekian banyak yang Abang pertanyakan sampai sekarang. Ya, makanya saya bilang ini hutang profesi. Hutang profesi gitu ya. Artinya kamu mungkin sulit ngerasain sebagai saya yang merasakan ya. Bagaimanalah seorang lawyer meyakini kliennya tidak bersalah, tapi harus dihukum, itu pahit loh. Sampai tingkat kasasi pun. Iya, pahit sekali. Saya kan tidak datang hanya dengan meyakini. Kalau hanya yakin aja karena trust kepada atau belief kepada Jessica, ya itu salah dong. Saya katakan, saya meyakini berdasarkan pengetahuan yang Tuhan berikan pada saya, berdasarkan doa saya, iman saya lihat itu. Di mana saya berpikir, di mana kemungkinannya Jessica ini bersalah. Jadi saya sudah berpikir nih, mencoba geser-geser. Coba dulu saya sama tim bilang, coba cari jalan dulu menyatakan Jessica bersalah. Saya nggak temukan, kecuali dengan akal tidak sehat, yaitu seperti putusan itu.
nggak sesuai dengan common sense gitu. Ya kan? Common sense-nya di mana gitu loh. Nggak ada orang melihat. Jadi kalau misalnya, nggak tahu ini bisa dibuka atau nggak menurut abang, saya kembalikan ke abang nih, bisa di on the record atau enggak nih. Jadi kalau ditanya, kenapa Jessica harus salah? Nah itulah yang kami lebih tahu. Christine lebih tahu pasti. Kenapa kan? Jessica harus salah? Itu kan behind the scene ini kan paling banyak soalnya faktor-faktornya. Tapi saya kan sebagai lawyer kan memang selalu saya nggak pernah mau mencari musuh dalam arti bukan mencari-cari. Walaupun sebenarnya juga kita bisa duga, tapi kan kita nggak perlu mengomongkan. Tapi yang penting buat kita adalah bahwa bagaimana sebenarnya menyelamatkan Jessica itu. Bisa dimengerti karena namanya lawyer, apalagi abang yang 45 tahun jadi pengacara, ngomong sesuatu harus berdasar ya. Selama abang nggak bisa buktiin itu, abang nggak bisa buka itu ke publik. Ya. Termasuk saya bang, jadi sebagai wartawan juga nggak bisa, kalau nggak ada bukti saya nggak bisa juga bilang itu ke publik. Makanya kemudian jadi bagi yang nonton dari dulu lah, dari 2016 jadi pertanyaan, kenapa sih harus salah gitu? Dengan segala dengan segala hal yang terang benderang yang mau bilang tadi, tidak ada cyanida di dalam perut, terutama tidak ada otopsi gitu ya. Kemudian bukti-bukti lain secara formil mungkin nggak bisa dijadiin bukti sebenarnya di pengadilan. Tapi sedemikian mengganjal bang, hanya buat abang, tapi juga publik loh. Ya bagaimana Christine ya? Coba orang mati. Ya, untuk menyatakan dia mati yang diperiksa adalah benda yang di luar tubuhnya. Kalau orang mati yang diperiksa kan tubuhnya dong. Maksud abang kopi ya? Iya kopi. Kok ini kopi di dalam gelas yang diperiksa padahal di sini orangnya ini mati. Ya, tentunya mau 1 ton juga di sini di sini ada cyanida, nggak ada urusannya dong dengan mayat ini kan. Mayat ini dong yang harus diperiksa. Gitu. Jadi terlalu terlalu kental gitu. Tapi ya itu pertanyaan tadi, kenapa harus terjadi buat Jessica? Apakah dia memang harus jadi martir dalam urusan ini? Ya, saya nggak tahu lah. Ya. Nah, pernyataan Amal tadi, nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Siapa yang mau buat Jessica sebagai martir gitu ya? Karena di dokumenter aja yang sudah dibuat oleh Netflix dengan riset, jadi bahkan tim Netflix itu bilang mereka dari tempat saya bekerja dulu, perusahaan pers yang tempat saya bekerja dulu aja itu sekitar 140 jam bang yang ditranslate. Apalagi belum lagi rekaman dari media-media lain gitu. Jadi riset mereka sangat dalam. Tapi tentu saja pertanyaan tadi yang saya mau sampaikan ke abang bahwa kenapa sih Jessica, kalau memang keadaannya demikian, kenapa Jessica tetap harus salah? Itulah pertanyaan yang sebenarnya saya bisa mengerti. Kita mati dulu nih kayaknya. Tapi ya sudahlah ya. Tapi susah kita ngomongin gitu ya. Kita susah bicarakan itu. Ini sebenarnya kalau saya matiin kameranya, kami ngobrol lagi sih sebenarnya. Karena Netflix juga bertanya hal itu pada saya, ya kan? Bertanya pada hal itu tanpa ada kamera itu. Akhirnya kita bisa ngobrol. Kita ngobrol, ya saya bilang, you riset sendirilah. Karena kebenaran itu pun juga saya nggak tahu apakah betul seperti itu, ya kan? Itu cuma saya hanya lihat risetnya seperti ini, alasannya seperti itu. Yang pasti, kalau saya punya keyakinan, tidak ada pembunuhan dalam kasus Jessica. Sampai detik ini, saya nggak yakin. Saya yakin tidak ada pembunuhan kasus Jessica. Jadi kalau dikatakan ayahnya Mirna yang bunuh, karena asuransi, ada ini. Rumors gitu ya. Kan banyak rumorsnya seperti itu kan. Itu saya nggak yakin. Saya punya feeling saya, keyakinan saya, Mirna mati karena natural death, mati alami. Ada GERD, minum kopi, dan itu meninggal itu adalah respon dari. Tapi kalau saya katakan begitu, orang bertanya, lantas kalau begitu kenapa dia dibawa ke sana? What's the reason? Apa alasan polisi membawa itu ke pengadilan katanya? Untuk kepentingan apa katanya? Nah, itu. Jadi susah jawab. Matiin lagi deh kameranya. Matiin lagi kameranya. Nah, jadi memang teka-tekinya banyak. Saya pikir dari 2016 ya kan, 2016 lah, selama berapa bulan, 6 bulan lah saya bahas-bahas ini, beristirahat gitu. Saya pikir mungkin beberapa tahun kemudian mungkin akan ada banyak hal yang bisa ditanyakan dengan kamera on dan bisa ngobrol. Ternyata belum juga setelah 2016 menuju 2024 ini bang ya, ternyata ya. Ya, tapi ada pintunya sekarang ini kemarin ya, waktu ahli si Rismond kan bersaksi di sana. Waktu itu kan memang cepat sekali kan. Kita kan kalau jaksa kan dan polisi dari awal mereka mempersiapkan berkasnya, ya kan, membawa ke persidangan kan. Kita kan baru bisa melakukan pembelaan ini ketika saksi, ahli atau fakta dari jaksa dimajukan, baru saya langsung secara otomatis melihat counternya apa, kan gitu. Sehingga kita juga waktu itu mencari Rismond itu dengan terburu-buru karena kita cari. Ada yang ahli tapi nggak berani maju jadi ahli. Ya. Kesulitan tersendiri. Kesulitan sendiri, ya kan? Saya pergi ke luar negeri, mereka bilang, wah ini saya tahu begini, tapi saya nggak mau jadi ahli, ya kan? Bahkan akhirnya ada juga yang berani nekat, beng-beng akhirnya kejadiannya dideportasi, ya kan? Nah, hanya Rismond yang nekat, dia kan lulus dari Jepang, dia bilang nggak apa-apa, saya jadi ahli.
Nah, kebetulan keadaannya mumpuni gitu ya. Nah, sekarang dia rupanya nggak puas-puas kan juga kasus ini. Dia lebih getol dari saya loh kadang-kadang. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang gitu kan. Nah, ternyata dia bisa menemukan bahwa memang betul-betul itu CCTV itu betul-betul palsu menurut dia. Rekayasa menurutnya. Ya, menurut dia. Jadi saya nggak pakai istilah duga lagi. Palsu, Menurut keahlian dia. Menurut dia. Nanti kalau proses PK yang mau diajukan, Jessica-nya ada nggak diproses? Hadir dia. Hadir bang, di Harus Mahkamah hadir Agung, dia. Enggak, di pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kan? Nah, Pengadilan jadi tingkat kita pertama ya. ajukan PK-nya itu nanti kan kita daftar di Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian dibuka sidang. Oh, sidang pada seperti biasa? Seperti biasa, Jessica dipanggil, tapi prosesnya kan singkat. Artinya kami akan mengajukan membacakan permohonan kami dan kemudian mengajukan bukti-bukti apa novum atau ahli dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti jaksa mengajukan apa sanggahan, bantahan atau apa gitu jawabannya, tanggapan lah gitu ya. Nah setelah itu nanti berkas itu dihimpun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta itu menampung saja, dia tidak memberikan exercise di sana, tidak menampung semua yang ada di sana. Tetap Hakim Agung yang akan mengekses, mengeksaminasi putusan Ya, betul. untuk peninjauan kembali. Jessica akan datang? Hadir. Akan hadir? Wah, ini kalau netizen semua tahu nih kapan tepatnya harinya, jamnya. Kayaknya pengadilan